Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian an ta'mala bi taatillah ala nurin min Allah tarju thawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasul SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut adab Allah. Ma'asal muslimin, hadirin rahimani wa rahmakumullah. Kita insyaallah tentunya telah mendengar istilah at-tauhid. Namun pernahkah kita merenungkan apa makna tauhid? Apa urgensi tauhid atau kedudukan tauhid dan bagaimana keutamaan dari tauhid tersebut? Pada kesempatan yang berharga ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahmakumullah, marilah kita sejenak merenungkan bagaimana keutamaan dan kedudukan tauhid yang luar biasa. Yang pertama, apa itu makna tauhid? Tauhid adalah ifradullah bil ibadah, yaitu kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Kita menyerahkan semua ibadah kita kepada Allah, sebagaimana ikrar kita setiap kita salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Sebagaimana juga kita mendengarkan firman Allah, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Inilah tauhid. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Tauhid memiliki banyak kedudukan dan keutamaan. Yang pertama, di antara kedudukan tauhid, bahwasanya tauhid merupakan hikmah tujuan Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Ai liwahiduni," agar manusia mentauhidkanku. Inilah ma'asal muslimin yang harus kita betul-betul yakinkan dalam diri kita. Tujuan hidup kita untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk beribadah kepada wali yang telah mati, bukan beribadah kepada nabi yang telah meninggal dunia. Namun kita diwajibkan hanya beribadah kepada Allah karena Allahu Ahad. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur alam semesta. Maka kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ibadati hal ta'lamu lahu samia. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Apakah engkau mengetahui ada sekutu bagi Allah? Allah juga mengatakan, "Ya ayyuhan nasu i'budu rabbakum
alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah, serahkan semua ibadah kalian kepada Allah. Mengapa demikian? Karena Allah yang menciptakan kalian, karena Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu Allah yang berikan rezeki kepada kita, maka ibadah kita harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin, kedudukan tauhid yang pertama, bahwasanya tauhid merupakan hikmah, tujuan Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini. Kemudian yang kedua, di antara yang menunjukkan tentang kedudukan tauhid, bahwasanya tauhid merupakan intisari dakwah para nabi dan para rasul. Sejak rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, ketika muncul kesyirikan, yaitu penyembahan kepada 5 wali yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus Nabi Nuh untuk meluruskan akidah manusia. Allah mengatakan, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu." Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Beliau mengatakan, "Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, tauhidkanlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, karena kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala." Demikian pula Allah mengatakan, "Wa ila adin akhahum hudan faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu." Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad. Apa dakwah beliau? "Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, tauhidkanlah Allah, sembahlah Allah saja, ibadahilah Allah saja. Kalian tidak memiliki sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala." Itulah sepakat para anbiya, para nabi, para rasul untuk memprioritaskan dakwah kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berada disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, seruannya sama, an i'budullah, sembahlah Allah saja, tauhidkanlah Allah dan tinggalkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, "Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunil batil." Yang demikian itu karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak, selain Allah sesembahan yang batil. Nabi tidak boleh disembah, wali tidak boleh disembah, yang disembah hanyalah Allah. Itulah tauhid yang merupakan intisari dakwah para nabi dan para rasul. Apalagi kalau kita ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam, sampai pun beliau di penjara, tetap beliau prioritas dakwanya tentang tauhid, la ilaha illallah. Allah menceritakan dakwah Nabi Yusuf alaihissalam, "Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya." Nabi Yusuf mengatakan, "Wahai dua temanku yang di penjara, apakah sesembahan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Tidaklah kalian menyembah selain Allah, melainkan itu hanyalah nama-nama yang kalian karang-karang sendiri, yang tidak Allah turunkan keterangan atasnya. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah." Apa hukum Allah? Amara alla ta'budu illa iya, yaitu Allah memerintahkan untuk kalian tidak beribadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin, dakwah para nabi dan para rasul, prioritas utamanya yang paling diutamakan, yang merupakan intisari dakwah mereka, tauhid, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, setiap dakwah, setiap dai yang meremehkan masalah tauhid, yang tidak mau mendakwakan tauhid, maka mereka di atas dolalin mubin, di atas kesesatan yang nyata, karena mereka tidak mengikuti dakwah para nabi dan para rasul. Ingat, Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun di kota Mekah, beliau hanya menyeru kepada kalimat tauhid, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang beliau tekankan kepada para sahabat beliau untuk memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Sebagaimana ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, beliau berwasiat, "Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab, falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu alla ilaha illallah." Wahai Mu'ad, engkau akan datang ke negeri Yaman, berdakwah di negeri Yaman, maka jadikan dakwah yang paling utama, prioritas utama dalam dakwamu kalimat syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat,
ila an yuwahhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh salah, sungguh sesat kalau ada sekelompok dakwah yang tidak mau dakwah kepada tauhid, yang tidak menyeru umat untuk kembali beribadah hanya kepada Allah, padahal itu adalah intisari dakwah para anbiya dan rasul yang mereka merupakan suri toladan bagi para dai. Kemudian yang ketiga, di antara kedudukan tauhid, bahwasanya tauhid merupakan awal wajibin wa akhiruhu, merupakan awal kewajiban dan akhir kewajiban seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu al-fitrah, setiap manusia yang lahir itu di atas fitrah, di atas tauhid, la ilaha illallah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasirani aw yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kita ingat bagaimana Luqman alaihissalam, seorang hamba Allah yang soleh, mewasiati anaknya yang masih kecil, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik, karena syirik kezaliman yang sangat besar. Ini kewajiban pertama yang ditanamkan oleh para hamba-hamba Allah yang soleh kepada putra-putranya untuk bertauhid kepada Allah. Demikian pula ingat Nabi Muhammad SAW ketika mewasiati anak paman beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang masih kecil, ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil, aku akan mengajarimu beberapa perkara. Yang pertama di antaranya jagalah Allah, Allah akan menjagamu, dan apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal kewajiban bagi seorang hamba mentauhidkan Allah. Demikian pula akhir kewajiban seorang hamba mentauhidkan Allah. Rasul SAW mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah fa innahu man kana akhiru kalami la ilaha dakhalal jannah. Talqinkanlah orang yang mau meninggal dunia dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini adalah ajarannya Rasul, tuntunannya Rasul. Kalau ada orang sakatul maut mau meninggal dunia, jangan dibacakan surat Al-Quran, entah Al-Kahfi, Al-Baqarah atau Yasin, namun bacakanlah kalken la ilaha illallah, diktelah, ajarkanlah dia untuk mengucapkan la ilaha illallah pada akhir kehidupannya. Karena kata Rasul, kalau orang itu meninggal dunia dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Aku qouli hada wa astaghfiru wa lakum wa lisal muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang juga menunjukkan tentang kedudukan tauhid, bahwasanya tauhid merupakan intisari dari ajaran atau dari pelajaran dari manasik haji yang dilakukan oleh kaum muslimin yang sekarang mulai berbondong-bondong pulang ke negeri kita, yang mana tauhid merupakan oleh-oleh yang termahal yang dibawa oleh jemaah haji dari pelaksanakan ibadah haji mereka. Bagaimana tidak? Karena al-hajj, manasik haji, ibadah haji dari awal sampai terakhir itu adalah tempat penggemblengan untuk seorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai seorang sahabat Rasul yang bernama Jabir bin Abdullah mengatakan, ahalla Rasul SAW bitauhid. Rasul mulai hajinya dengan tauhid, yaitu dengan mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka baik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Pernyataan seorang haji untuk dia tidak menyekutukan Allah, untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya itu saja. Ketika orang itu tawaf di Ka'bah, kemudian dia salat 2 rakaat tawaf, yang mana Rasul SAW menganjurkan untuk rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Intinya berlepas diri daripada kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, yang intinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya itu saja. Ketika jemaah haji dia naik ke Bukit Safa, ke Bukit Marwah, dianjurkan membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak cukup hanya itu saja. Ketika jemaah haji wukuf di Arafah, Rasul mengatakan khairu doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa pada waktu di Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tentang tauhid,
Inilah ma'asal muslimin, kata para ulama, haji merupakan madrasah akidah, haji merupakan madrasah tauhid. Maka sekali lagi, jemaah haji yang datang dari pelaksanaan ibadah haji selayaknya membawa oleh-oleh tauhid, yang mana dengan itulah jemaah haji akan menjadi haji yang mabrur. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, tadi apa yang kita sampaikan berkaitan dengan kedudukan kalimat tauhid la ilaha illallah, berkaitan dengan tauhid. Adapun tentang keutamaan tauhid sangat amat luar biasa. Tauhid merupakan sumber keamanan. Bagaimana tidak? Karena orang yang bertauhid hatinya bergantung kepada Allah, yang mana di tangan Allah lah segala takdir manusia. Bagaimana tidak merasa aman? Karena dia selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang bertauhid dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan dan mereka pun mendapatkan petunjuk. Demikian pula Allah mengatakan, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Hendaklah mereka beribadah kepada Allah, yang mana Allah lah yang memberi makan mereka setelah kelaparan dan memberikan keamanan setelah ketakutan. Orang yang bertauhid hatinya bergantung kepada Allah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ma'asal muslimin, tauhid merupakan sumber keberkahan. Kalau negeri kita mau dibarokahi, maka harus kembali kepada tauhid. Karena Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatana alim barakatim minas samai wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Namun naudzubillah min dzalik, negeri kita lagi krisis tauhid. Makanya banyak sekali kemiskinan, banyak lagi malapetaka. Semuanya sebabnya karena krisis tauhid, karena banyak kaum muslimin masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah para wali, menyembah kuburan keramat, meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana barokah akan turun sedangkan mereka berbuat syirik kepada Allah. Tauhid sumber keberkahan. Kalau negeri kita mau diberkahi, kembalilah kepada at-tauhid. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin, di antara keutamaan tauhid, bahwasanya dengan tauhidlah kaum muslimin akan bisa menguasai dunia. Dengan tauhidlah kaum muslimin akan mengalahkan orang-orang kafir. Karena Allah telah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara mereka dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka kaum muslimin sebagai khalifah, penguasa, pemimpin di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai pemimpin, dan Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka, dan Allah akan merubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya ya'budunani, mereka harus bertauhid, mentauhidkan diriku, beribadah hanya kepadaku, tidak berbuat syirik kepadaku. Kalau kaum muslimin mau menang, kalau kaum muslimin tidak mau dijajah oleh orang kafir, kalau kaum muslimin tidak mau ditindas oleh kafir, kembali kepada tauhid. Ingat sabda Rasul SAW pada akhir zaman nanti, dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimul al-yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin akan memerangi orang Yahudi. Fayaktulahumul yahud atau fayaktulahumul muslimun. Kaum muslimin akan membunuh orang-orang Yahudi. Kemudian fayaktabil yahudi min wari hajar wa syajar. Orang Yahudi akan lari tunggang langgang, bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Namun pepohonan bebatuan mengatakan, ya Muslim, ya Abdullah, wahai orang Muslim yang betul-betul istislam di tauhid, menyerahkan diri kepada tauhid. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah yang bertauhid, ini di belakangku ada orang Yahudi, uqtulhu, maka bunuhlah dia. Kalau kaum muslimin mau mengalahkan Yahudi, mengalahkan orang kafir, Syiah, Nusairiyah, Syiah, Ar-Rafidhah dan lain sebagainya, maka kewajibannya kembali kepada tauhid. Dengan tauhidlah Allah akan menolong kaum muslimin. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, menolong tauhid Allah, kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, tauhid dan tauhid ini adalah hal yang paling utama di dalam agama kita. Maka berpeganglah teguh dengan tauhid sampai akhir hayat kita nanti. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka ad-din minal yahudi wan nasara wa syi'ar rafidah wa nusairiyah wa rusiya ya rabbal alamin. Allahumma mazzighum kulla mazzaq. Allahumma ja'al kaidahum fi nuhurim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimussalah.